Nanta lintang pau di tajau nanta tambek di mago palam bukan do bintang dan mangasau. Oh siwon sudah babilang malam koma malam 8 boleh. Orang dulu tuh bukan tak pandai bucin kalau bahasa orang sekarang. Dari dulu soalnya pada bucin, tapi cara bucinnya beda, Mak. Beda. Kalau untuk mengenali pantun Ati mungkin dari kecil ya. Karena Bapak selalu dihibur oleh orang tua Bapak. Kalau pas hujan-hujan lebat, itu selalu melantunkan pantun Ati. Tinggi-tinggi si pokok pelam, tempat bersarang burung tempua. Izinkan kami mengucap salam takzim untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu bernama si kayu leban dibawa orang ditetak-tetak. Bergabung kembali tuan dan puan bersama kami di podcast Tetawa. Baiklah, pada hari ini podcast Tetawa kedatangan seorang tamu yang ya dibilang jauh tidak, dibilang dekat pun tidak. Yaitu datang dari Kabupaten Kampar bersama Bapak Salman Aziz. Selamat pagi, sore, petang, malam, Mak. Selamat siang. Selamat siang. Baik, Bapak Salman Aziz ini merupakan maestro pantun Atui. Jadi mungkin bisa Mama mungkin izin ya. Kami memakai panggilan Mama karena memang dah biasa memanggil Mama kepada Bapak Salman Aziz ini. Mama bisa bercerita sedikit mungkin dulu lahir dan berdomisili saat ini di mana tuh, Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun doa kepada Allah, salawat kepada Nabi, minta maaf ke namanya. Yang lebihnya penonton. Kecil tidak disebut nama, ya yang besar tak dipanggil gelar. Bapak dilahirkan di Bangkinang. Bangkinang. Kelurahannya Kelurahan Pasir Sialang. Tanggal lahirnya 28 bulannya Agustus. Tahun 1967. Oh, 67. Berarti saat ini berusia berapa tuh, Mak? Sekitar di jalan 58. Oh, 58. Baik. Saat ini kalau untuk tinggal ataupun bertempat tinggal di mana, Mak? Kalau Bapak sekarang tinggal di Bangkinang, di Desa Binua. Binua. Berarti di Bangkinang seberang tuh, Mak ya? Namanya sekarang Bangkinang. Bangkinang. Karena yang di kota itu namanya Bangkinang Kota. Oh, berarti enggak yang di kota tiba ada, Mak ya? Awak di seberang. Di seberang. Baik, kalau untuk keseharian Mak, apa keseharian Mama saat ini yang digeluti lah? Kalau keseharian Bapak itu tak lain tak bukan kalau untuk mengisi sesuap nasi pagi dan sesuap nasi petang itu nyadap karet. Oh, nyadap. Getah ya. Getah. Ya. Jadi dengan selingan itu Bapak ikuti juga kesenian-kesenian daerah tradisi. Juga main pantun-pantun. Itulah kesehariannya, Mak ya. Itulah keseharian. Kalau untuk istri ataupun anak berapa jumlahnya, Mak? Kalau istri tetap satu. Oh, tetap satu. Jadi anak 4 orang. 4 orang. 3 putra dan 1 putri. 1 putri. Baik, kami kan kalau bagi kami lah sudah mengenal Mama Salman ini adalah sebagai seorang maestro di bidang pantun Atui. Di mana kita tahu bahwa pantun Atui ini kan sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, ya Mak ya, yang diakui pada tahun 2018 kalau tidak salah. Kalau boleh tahu, Mama dulu awal mula mengikuti ataupun belajar pantun Atui ini di umur berapa tuh, Mak?
Kalau untuk mengenali pantun Ati mungkin dari kecil ya. Karena bapak selalu dihibur oleh orang tua bapak. Kalau pas hujan-hujan lebat, kalau itu selalu melantunkan pantun Ati. Jadi selalu di situ bapak udah mengenalinya. Jadi ketika udah mau berangkat remaja, SMP lah, bapak baru menghafal sebaik dua bait. Oh, berarti awal tuh dah taunya sejak kecil, Pak ya. Sejak Tapi mulai ikut menghafal dan juga mulai ada ketertarikan tuh di SMP nih, Pak ya, Mak ya. Di SMP. Tapi sebelum kita lanjut lagi, Mak, pantun Ati itu sendiri bisa Mak jelaskan sedikit? Karena kan mungkin ada beberapa penonton kita yang tak tahu nih, Mak. Jadi baiklah. Untuk sastra lisan khususnya Kabupaten Kampar ya. Sebetulnya sastra lisan itu banyak. Ada Badondong, ada Banolam, ada Baandu, ada Basijobang, ada Batimang, ada Malala, ada Nyanyian Tanggal Ladang. Itu berbalas pantun. Dan ada salah satunya pantun Ati. Dari semua yang Mama sebutkan tadi itu adalah tradisi lisan dari Kabupaten Kampar. Yang isinya sebetulnya semuanya tuh ada pantunnya. Ada pantunnya. Oh, tapi yang spesifik kita bicarakan saat ini adalah pantun Ati. Pantun Ati. Kalau pantun Ati itu sendiri, Mak, apa tuh, Pak? Kira-kira. Pantun Ati itu adalah pantun yang pantun berkait yang selalu terikat dengan malamnya. Dengan sampiran malamnya. Berarti kalau istilahnya pantun Ati ini ada ikut malamnya. Berarti contoh malamnya macam mana tuh? Ya seperti inilah. Talintang pawo ditajau tatombek di mawau polam bukan do bintang dan mengasau si bonsu bamilang malam. Malam ka oso. Suaso pegang suaso tak pegang di bondo sebuah. Dek kita jolong biaso pegang pitawo dan sebuah. Kini babuah si tampu ibadat dimakan dek buang daun. Kau manawu pa dimasak. Acu nak makan sulung tahun. Kok setahun suk duduk berdagang. Setahun duduk baladang ambil majolai diambungkan. Kok setahun suk duduk berdagang. Banyak rasainan ditanggungan. Itu isi-isi pantun dari Malam Petamo. Malam Petamo. Oh, itu kalau tapi kalau untuk pembawaan itu tidak macam itu, Mak ya. Ada irama. Ada iramanya. Itu isi dari pantun Ati tadi. Jadi dia mengikut malamnya, Mak ya. Malam. Kalau boleh tahu tuh sampai berapa malam tuh, Mak? Kalau orang tua dulu bilang itu 100. Jadi kata Atu itu dari apa tuh, Mak? Dari jumlah pantunnya. Oh, berarti 100 dalam bahasa Kampar tiba-tiba, Mak ya, disebutlah Atui. Jadi karena banyak pantun Atui. Sama dengan bahwa Atui orang dia berarti banyak. Itu bau. Itu perlu bagi penonton tuh, Mak. Itu mungkin yang tak tahu kan, karena Atui kan sangka orang tah apa artinya, tapi rupanya dari bahasa Kamparnya 100 yang dalam Kampar disebut Atui. Kalau boleh tahu, Mak, seberapa sering ataupun seberapa rutin lah Mama mungkin membawakan pantun Atui ini dalam berbagai kegiatan? Kalau setiap istilahnya sekali-sekali lah ya. Kalau mungkin tetap di momen-momennya. Kalau momennya sastra lisan ya pantun Ati. Kalau momennya musik ya dimasukkan juga paling tidak pantunnya. Ambil salah satu pantun di dalam pantun Ati itu. Berarti bisa dikembangkan dalam kesenian lain juga tiba-tiba. Bisa. Andaikan kita berbicara muda-mudi ceritanya ya kita pakai pantun Ati. Karena pantun Ati itu ceritanya muda-mudi. Satu tantangan, satu harapan, satu keikhlasan kita untuk menghadirkan sebuah sosok. Berarti di dalam pantun Ati itu sebetulnya terdapat juga pantun muda-mudi dalam itu? Semuanya pantun muda, pesan moralnya dan muda-mudinya. Untuk meyakinkan. Kita tuh harus sebagai laki-laki
harus taat dalam perjanjian-perjanjian yang diterapkan di dalam pantun atwi. Nah, di situ tuntutannya. Kalau kita kembali dari ke awal cerita, Mama belajar itu mulai SMP, dah mulai menghafal-hafal. Dan kalau untuk pertama kali Mama tampil itu dulu pada umur berapa tuh, Mak? Kalau untuk awal-awalnya tampil itu Bapak sepanggung dengan orang tua Bapak di tahun, kalau tidak salah, di tahun 99 lah. 99. Itu ada acara teater tutur se-Sumatera. Jadi Bapak waktu itu 5 berkawan lah. Bapak yang paling muda. Pada saat itu. Pada saat itu. Kalau kini? Ini yang paling tua. Iya. Jadi itulah karena itu kehadiran seluruh se-Sumatera itu hadir. Ya Bapak melantunkanlah pantun atwi bersama orang tua. Kalau Bapak ngambil malam pertamanya, berarti orang tua Bapak ngambil yang malam keduanya. Oh, jadi selang-seling lah. Karena umur Bapak saya ketika itu orang tua Bapak itu udah 80 tahun tuh. Oh, waktu tampil bersama Bapak tuh? Manggung itu. Itu udah 80 tahun. 80 tahun. Umur, kalau waktu itu umur Mama berapa waktu itu? Itu sekitar kalau tidak salah 40 sekian lah ya. Kalau 99 tak sampai lama. 30-an lebih lah. Hampir 40 hampir tuh, 40 kalau tidak ya. salah. Iyalah. Jadi itu awal pertama kali tampil. Di mana kalau Mama ingat waktu itu? Di gedung GOS. Kalau dulunya kan memang satu-satunya gedung di situ di Taman Budaya. Gedung kalau sekarang kan menjadi gedung olah seni. Betul. Disitulah awal tampil pantun atwi se-Sumatera. Wah. Berarti kalau dilihat itulah yang paling berkesan sampai hari ini ya, Mak. Iya. Kalau bicara pantun atwi, Mak, kalau Mama melihat perkembangannya lah terutama di Kabupaten Kampar kita cerita, karena memang pantun atwi ini kan berasal dari Kabupaten Kampar. Mama melihat bagaimana geliat ataupun orang melihat pantun atwi itu di Kabupaten Kampar. Sebetulnya Pantun atwi itu tetap lahir. Cuma tidak cara beraturan. Karena mungkin mereka mengambil satu pantun di antara malamnya. Berarti tetap berpantun. Iya. Tapi kalau pantun atwi itu kan ada agak tabunya di depan-depan bencana. Palingnya kita menyendiri untuk membacanya. Lain dengan pertunjukannya di ladang, batobo, itu bebas karena disitulah perkumpulan muda-mudi ketika itu. Tapi kalau berarti pantun atwi ini tetap ada, tapi kata Mama tadi tidak berurutan di bawah, Mak ya. Tidak berurutan, misalnya dari malam pertama, malam kedua, sampailah malam seterusnya, Mak ya. Kalau untuk upaya pelestariannya ada tak, Mak? Kalau Mama tengok? Kalau upaya pelestariannya mungkin nilainya lah ya. Nilainya. Kalau secara untuk pelestariannya, kita tidak lari lah dari kegiatan muatan lokal juga ya. Iya betul. Karena medianya untuk pendidikan kan di sekolah-sekolah. Jadi makanya yang lebih tepat kan tetap di sekolah-sekolah. Tapi dikasihlah kalau bilang orang tahap-tahapannya. Kalau dia anak SMA kan udah muda-mudi. Iya betul. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam pantun atwi itu pertanggungjawaban seorang laki-laki terhadap perempuan. Berarti nilai utama dalam pantun atwi adalah bagaimana pertanggungjawaban dan keikhlasan dan sebuah harapan juga di dalam untuk kedepannya bagi seorang laki-laki. Berarti ini perlu. Jadi perlu istilahnya gini, Mak ya. Nilainya sangat kuat. Apalagi kita tahu bahwa sekarang ini kan banyak yang orang-orang makin sekarang ini nilai-nilai pertanggungjawaban itu udah makin kurang ya, Mak ya. Orang-orang dulu sudah memikirkan itu ya, betul, Mak ya. Ya, karena kalau orang dulu kalau dia berjanji ya ditepati. Contohnya ya, 10 dapat pangali indakan dapat batu milang banyak bajunya. Kok 10 bono dapat penggantinan ilak nan lamu indakan ilang. Karena nan ilang tuh banyak jasonya. Jadi tetap dikenang. Jangan setelah dapat yang muda. Ini contoh.
Oh, tapi menarik tuh, Mak. Ah. Apa tadi, Mak? 10 dapat pangali. Iya. Indak kan dapat bak tumbilang banyak bajunya. Kok 10 bono dapat pengganti, indak kan dapat bak nan hilang tu loh. Karena? Nan hilang tu banyak jasanya. Oh, ini memang mendalam. Maka dipelihara, maka dirawat. Cuman satu aja. Jadi walaupun dapat 10 pengganti, takkan sama dengan yang lama karena yang lama ini banyak jasanya. Banyak jasanya. Berarti memang dari dahulu aja nilai-nilai itu sudah ditanamkan dalam pantun atui itu, Mak ya. Mungkin supaya agak sedap nih, Mak, petang hari ini, Mak. Mungkin bolehlah Mamak membawakan mungkin pantun atui ini 1 ataupun 2 malam ya, Mak. Tapi dengan apanya lah, Mak, dengan iramanya kan. Kalau tadi kami kan hanya mendengarkan isi-isi pantun yang Mamak sampaikan di awal. Kita coba tidak berurutan ya. Boleh, Mak. Karena kalau berurutan nanti Panjang. bisa nyambungan panjang jadinya. Oke, siap. Kita ambil aja malam yang sekian, mungkin malam 18 lah ya. Nanta lintang pawodita jauh nanta tambe di muaro palam bukan do bintang dan mangasau. Oh si bonsu dia babilang malam ko malam 8 boleh. Asiani kambang lay walun kambang deda lam lipe pandan tolang joso yo olaju langi bolu lay bumi pun bolu nyawo dida lam sipatuan sayang dendi kau olaju. Seperti itu. Oh, luar biasa. Tepuk tangan lo. Mantap, Mamak ya. Jadi kalau yang setahu Mamak, pantun atui ini, apakah kan Mamak bilang tadi belajar daripada orang tua Mamak yang waktu itu sudah sejak kecil Mamak dibawakan pantun atui ini. Kalau Mamak tahu, apakah dulu orang tua Mamak juga didendangkan pantun atui ini oleh orang tuanya lagi, berarti datuk ataupun nenek dari Mamak? Waktu itu Bapak tak sempat bertanya. Karena asik dengan hiburan itu sendiri. Ketika kekayaan itu ada pada orang tua Bapak, Bapak terlena dengan pantunnya. Jadi maka untuk sisi untuk pertanyaan kepada orang tua enggak ada. Enggak sempat ya bertanya lagi. Iya betul. Jadi kalau setahu Mamak, pantun atui ini mungkin awal mulanya dulu ya setahu Mamak itu berapa tahun yang lalu mungkin, Mak, kalau setahu Mamak. Kalau pantun atui itu dari tahun beratus tahun yang lalu lah ya. Karena orang tua Bapak itu akan dijadikan itu media untuk mengait seorang perempuan. Bagaimana seorang perempuan itu akan sayang sama kita. Dengan dibacakan aja pantun atui itu dengan sampai 15 malam aja mungkin paling tidaknya wanita itu akan gelisah di rumah dia sendiri. Jadi disitulah ampuhnya dan disitulah keyakinan. Bukan mengarang-arang, bukan hanya cinta-cinta sembarangan, tapi dia yakin karena apa yang dibisikannya, karena kan satu alam kita. Satu alam ya. Jadi sampai karena keyakinannya, dia berjanji dalam hatinya. Iya. Seperti banyak yang dalam pantun itu. Perjanjian-perjanjiannya dan memuji-mujinya. Jadi kalau dibawa sampai malam 15 itu udah ada lah kontak batinnya. Berarti menarik kalau kita melihat pantun atui ini, Mak ya. Kalau Mamak sendiri, apakah selalu diundang oleh pemerintah Kabupaten Kampar contohnya, ataupun ya tentunya yang paling dekat adalah pemerintah Kabupaten Kampar dalam mungkin berbagai acara yang Mamak diminta untuk mengisi pantun atui tersebut? Ya memang itu dulunya selalu kami bawa pantun atui dengan cara bersama karena melalui didendangkan dengan musik. Nah itu bersama dengan pola-pola yang lainnya baca talintangnya, Bapak baca pantunnya seperti yang Bapak tampilkan kemarin. Iya. Jadi ada juga kami kerja kolaborasi dengan seorang pelukis namanya Halil Zuhdi. Itu Bapak yang baca pantun atuinya, dia yang melukis di belakang. Jadi berapa ukurannya, disitulah kami berkolaborasi. Mungkin direncanakan besok di Festival Danau Rusa, mungkin Bapak dipanggil juga dengan berkolaborasi dengan Halil Zuhdi.
Jadi pantun atu ini bisa juga dikolaborasikan dengan seni lain di bawahnya ya Mak ya? Semua bisa. Semua bisa ya? Semua bisa. Tari, musik, seni rupa. Andaikan kita berbicara si orang perempuan, dia akan melukis si orang perempuan ini seperti apa yang terkandung di dalam pantun ati. Karena di dalam pantun ati itu kebanyakan membicarakan orang-orang hitam manis. Oh, contohnya Ya. Manila umbuit pandan singke padinan tumbuh di pumatang mani muli inggo bibi hati membulek membelakang to gadek pandai membaunya. Jadi seperti Kiko. Pancunglah sopek tinggi-tinggi anak bawa balodok tidur kalau mendapik hitam mani gaso mendapik ome buku. Kan itu. Iya, contoh mamak kan hitam mani ya kan? Iya. Jadi istilahnya kalau dalam seni rupa tadi mungkin bisa kalau bercerita tentang apa tadi Mak? Perempuan atau wanita, dia langsung melukis tentang wanita tersebut. Kalau pantun atu ini Mak, biasanya tuh dibawakan kalau dahulunya lah itu pada saat-saat apa saja Mak? Atau ada waktu-waktu tertentunya atau macam mana? Banyak. Selain dari untuk hiburan diri, itu untuk berbalas pantun dengan disisip-sisipkan itu namanya pantun ugam. Dia sesuainya di pantun ugam. Karena di pantun ugam inilah tersirat yang perjanjian-perjanjian yang seperti yang lahir di Lala, yang lahir di pantun ugam, yang di pantun ati itu sendiri. Itu yang dilantunkan. Baik, menarik kita melihat pantun atu ini. Apalagi saat ini sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018 ya Mak ya. Dan tentunya semua kita tentu harus melestarikannya karena kalau tidak punah. Itu dia punah. Dan tentunya macam Mamak Salman ini kita harapkan tentunya ada Mamak Salman yang junior ke depannya. Jadi kalau sampai saat ini apakah sudah ada Mak nampaknya anak-anak muda yang terus ataupun ikut mempelajari pantun atu ini Mak? Memang secara bersama tidak ya. Tapi yang banyak bertanya para seniman banyak. Dan juga kemarin itu ada kemah budaya itu yang ditajak oleh Balai Bahasa. Itu Bapak ngajarkan seperti yang tadi, anak tuh asik untuk mendengarkan pantun ati. Seakan dia mengakui, seakan pantun ati bercerita. Bukan hanya sekedar berpantun, tapi dia bercerita dia. Di dalam itu, itulah yang dapat kesimpulan bagi anak-anak mahasiswa itu. Jadi dia bukan hanya pantun yang sekedar pantun saja, tapi ada cerita di balik itu, Mak ya. Seakan-akan dia bercerita karena dia berurut. Yang tadi Bapak bilang, ini nggak usah dinyanyikan ya. Betul. Malam keosonya yang terakhir, bait yang terakhirnya. Buang banamu morak deman inggok bakawan ate batang togo-togo pegangkan iman cobaan banyak nan kadatang. Malam kedua uwo di kayu anak mati diadang jo sumpitan kau badu nak badun sanak seorang nan mani pamulitan. Dek mutan nan mani kulit masaknya batang kai takai hitam dia nan mani mulit golak babagai-bagai lah masak si mutan mani nan sabola dimakan ungko kok nala nampak hitam mani babalik dia darah kamu ko. Jadi talintang lah kan talintang kan talintang pau ditajo tatambek di muara kolam bukan do bintang dan mengasuh si bansu bilang malam katigo indak dan sangko barigo-ribo bibit senandung memakan padi tabang la anak ti wong lampai ndak den sangko do dia kan condo iko pisau dan kandung mamuk di ajal ajo alun nan sampai itu sampai malam ketiga tuh Pak ya. Itu tiga masih banyak deh dalam ketiga itu berapa baik. Berarti dalam masing-masing malam tuh ada 6 bait ada 3 bait. Lanjutan yang tadi itu yang seperti yang ketiga. Cincin ompek hilang 3, hilang di pulau bentuk taji. Sedang sahabat memang gilo. Kok kunun pulau mulo jadi. Kan? Iya. Logik. Keseharian kita. Betul. Seperti awak pertama dapat cewek kan. Kan. Lain apa. Seperti itu rasanya. Ketika kita waktu remaja pertama kita tembak, dia suka, itu kita punya dunia seperti itu. Lain semangat ya Mak ya.
Sampai ke malam keempat, penconglah sopek tinggi-tinggi, anak bawa balolok tidur. Kalau mendapat ikan mani, so mendapat gajah siku. Kampi angket ke bukit tinggi, singgah dipolak di kebun noni. Kalau mendapat ikan mani, so mendapat payung ome. Itulah mulai tu Kapi lampam subayang. Kapi lampam subayang, tanamlah kunik jo ampunyo. Salang maliek le sayang, kok kunun pulau awak nan punyo. Berarti Menengok aja lah saya. Iya. Jadi kan dia bercerita. Jadi bukan hanya sekedar pantun tapi bercerita di setiap malam itu. Di setiap malam itu. Berarti dalam satu malam itu tidak hanya satu atau dua pantun, itu bisa banyak pantun. Bisa banyak. Karena dia berkait. Dia akan putus. 5. Kan malam kelima lagi. Dalimo buah, dalimo sanupak kulitnya maninan, tadang udek talingo uang, onggak mulutnya mani-mani lau umbui. Kan? Mani lau umbui pandan singke padinan tumbuh di pemalam tatuk lalindai muaronya mani mulut madopan kasih dia adu jo belakang. Togak dek pandai membawa mani umbui pandan utan. Sabung. Berkait lagi. Padinan tumbuh di pematang. Betul. Mani mulut badopan kasih kok adu jo belakang. 6 tabu dan tanam. 5 bilangan jari kaun sentano ayu minuman makin ditontang makin awi sawuk lalabu panu-panu anak siangkak mudik menopi. Dia adik olun tentukan amu kami tangkak comel mati. Sulupak dalam merawang. Sawuklah dulu mangko mandi. Pikiran jangan dicobang. Jongok dulu iman kami. Memang luar biasa memang. Itu inti-intinya. Berarti kalau dalam pantun Atui ini Mak, berarti tidak hanya pantun yang kita yang umum kita tahu kan. Pantun itu kan hanya 4 baris. Kalau kebanyakan orang tahunya. Padahal kan kata Mamak tadi pantun itu kan ada yang 2 baris, ada yang 4 baris, ada yang 6 baris, ada sampai yang 8 baris. Malah tadi kalau dicontohkan ada yang berapa baris Mak? Paling banyaknya Mak? 9 tadi nak. 9 baris ya. Berarti bukan hanya yang 4 baris ya Mak ya? Bukan 4 baris. Berarti pantun karena sesuai dengan ceritanya. Berarti itu semua nampaknya dah di luar kepala tiba Mak. Di luar kepala lah. Kalau enggak di luar kepala mungkin kita terpatah-patah lah. Iya. Berapa lama Mak dulu mempelajari ataupun kalau bilang menghafal kan tak mungkin tak hafal tuh, mungkin memang ada trik-trik nampak dari Mamak untuk mempelajari. Menghafal kita hafal dulu 2 malam, 1 malam dulu karena banyak baitnya. Jadi waktu di tahun 99 Bapak kan tidak mau menghafalnya. Ada yang orang yang memotivasi Bapak itu Bapak Sudirman Agus. Dialah yang memotivasi, harus kamu yang ngambil itu pantun Atui dari orang tua kamu. Makanya Bapak menghafal 30 malam itu hafal Bapak selama seminggu mau tampil. Waktu itu. Seminggu mau tampil baru menghafal 30 malam. 30 malam. Karena tuntut waktu. Karena kita punya durasi waktu itu. Iya. 30 malam dihafal dalam waktu 1 minggu, Pak. Berarti luar biasa itu, Mak ya. Akhirnya waktu muda. Rambut masih hitam, kumis hitam. Nah, sekarang banyak yang putih, Pak ya. Gigi udah rontok, mata udah. Oke, berarti kalau dihafal 30 malam dan kalau saat ini kira 100 malam itu dah di luar kepala lah tiba ya Mak. Jarang dibaca sampai 100 malam, banyak. Kalau dikali 3 aja udah 300 pantun. Betul. Nah, itu dikali 3 tuh. Berarti kalau penutur ataupun penutur dari pantun Atui sendiri di Kampar apakah masih banyak atau macam mana? Kalau waktu orang tua saya berbicara, waktu dia kan cari teman lagi kan. Betul. Seharusnya si Anu itu yang dibawa sekalian sama saya, bukan anak saya karena dia masih muda. Karena pantun Atui kan pantun keras-keras nih, pantun yang lasat. Betul. Nah, jadi ada yang teman orang tua Bapak pandai juga pantun Atui. Ada juga di daerah Bapak tuh yang orang tuanya tahu juga pantun Atui. Ketika Bapak memantunkan, pantun Atui man, iyo kaknya dah. Jadi malu dan. Orang coba nong pantun Atui itu, seperti itulah bahasanya. Berarti karena itu pantun memang agak. Karena itu ada sana di situ. Kalau saat ini Mak, kalau kondisi saat ini, apakah ada penutur pantun Atui selain Muhammad Salman? Itu perlu kami tanya. Kalau sepengetahuan Bapak mungkin tidak ada ya. Tapi ada yang mungkin di daerah Kamparannya luas. Betul.
Jadi mungkin di situ mungkin dia tidak menamakan Pantun Atui. Iya. Nah, tapi tetap itu juga tujuannya. Nah, seperti itulah. Kalau kita lihat pewarisan ataupun pelestarian ini, apakah biasanya kan kita tahu bahwa eh, tradisi lisan ini kan biasanya turunnya kalau secara apa namanya riset itu kan turunnya ke keturunan anak ya, biasanya. generasinya. Generasinya biasanya itu jarang lah yang misalnya turun itu ke orang lain. Biasanya itu memang mudahnya turun ke anak gitu. Apakah kalau dari anak mama yang 4 tadi ada tak yang turun dari Pantun Atui? Ya mungkin ada satu ya karena dia memang jurusannya seni juga. Tapi mungkin Bapak suruh juga menghafal karena dia kan pemuda. Betul. Pemuda Provinsi Kemarengga Papua. Kamu harus kenal dengan syair-syair kampung kamu. Iya, Kamu harus mengenali ini. Sehingga dia setiap bikin musik, dia akan bikin lirik sendiri. Nah, dengan irama itu. Betul. Kalau Pantun Atui ini, Pak, apakah memang dah ada ketetapannya atau mungkin bisa dibuat ulang atau macam mana, Pak? Untuk lirik-lirik dari pantun itu. Kalau dibuat ulang bisa juga ya Pantun Atui. Berarti tidak ada kita arahkan kemana? Ke pendidikan kah? Iya. Sosial kah? Ke ekonomi kah? Betul. Kan gitu. Berarti tidak ada ketetapan harus yang itu tidak ada. Tapi memang Pantun Atui kalau di setiap orang membaca Talintang Pawo Ditajo itu arahnya ke sana. Tidak akan kemana-mana. Tetap muda-mudi dan sosialnya di situ. Jadi kalau yang Mamak bilang tadi itu Talintang Pawo Ditajam dan seterusnya itu berarti adalah pembatas antara malam. Pembatas antara bait-bait pantun per malam. Walaupun itu tetap pantun sebetulnya, Pak ya. Ya. Talintang Pawo Ditajam. Tatambek di Mau Polam. Tatambek di Mau Polam. Bukan Do Bintang dan Mengasau. Tapi si Bonsu yang bilang malam. Itu adalah batas-batas antara malamnya, Mak ya. Per malam itu ada tadi 3 ataupun sampai 6 pantun pun ada juga, Mak ya. Kalau sanggar-sanggar ataupun komunitas-komunitas di Kampar tuh, Mak, apakah ada yang khusus ataupun memang inginlah untuk melestarikan Pantun Atui ini, Mak? Kalau sanggar-sanggar yang Mamak tengok lah tuh komunitas di sana, apakah sudah ada? Banyak ya sanggar-sanggar atau mahasiswa-mahasiswa untuk memetik salah satu Pantun Atui. Seperti Rino, Zapati kan? Iya. Rio Ritem, betul. Dia mengangkat itu Teliput Layu itu kan berangkat dari Pantun Atui. Nah, kemarin yang dulu dia mengangkat karya itu Suara Jiwa itu dari Andu. Batimang juga masuk di dalam. Batimang, tapi betul. judulnya kan Suara Jiwa. Betul. Jadi istilahnya kalau dia mengambil Pantun Atui sebagai dasar untuk mengangkat karya dia. Karena betul dengan Teliput Layu. Karena di situ memang percintaan. Akhirnya orang dulu tuh bukan tak pandai bucin kalau bahasa orang sekarang. Dari dulu soalnya pandai bucin, tapi cara bucinnya beda, Mak. Beda. Cara bucinnya dia adalah dengan memberikan pantun. Sebetulnya lebih romantis itu, Mak. Romantis. Betul, daripada anak-anak sekarang kalau gaya bucinnya kan lain ya, Mak ya. Kalau orang dulu lebih bucin sebetulnya, Mak. Karena gini. Siapa Indo siapa bernyanyi. Siapa Indo pasti dia bernyanyi. Itulah Pantun Atui dinyanyikan. Siapa Indo? Siapa bernyanyi. Berarti kalau Nyewindu pasti menyanyi, melogu, abang sayang, seperti itulah. Iya. Diungkapnya melalui pantun. Baik, memang menarik nih kita membahas masalah Pantun Atui ini ya. Kalau ini di akhir nih, Mak, harapan kedepannya kepada anak-anak muda ataupun juga kepada pemerintah, apa yang ingin dilakukan lagi ke depannya? Ya kalau harapan Bapak cuman itu aja ya, kepada pemerintah dan pada pendidikan. Harus gali. Kalau bahasanya selagi tampuk Bogota, cari. Kalau lah jatuh busuk buahnya apa boleh. Berarti kalau andaikan guru itu masih ada, ya gali potensi-potensi yang ada tradisi kearifan lokal awal. Dan untuk pemerintah harus menjaga dan melestarikan. Karena media yang pas untuk melestarikan itu bukan di pelakunya saja. Tapi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah,
barang ini tak akan jalan. Hanya habis di tengah jalan. Kalau Menarik. bahasanya, mati ayam, mati tungau. Mati ayam. Mati tungau. Jadi kalau harapan pemerintah tentu harus tetap melestarikan. Kadang kalau hanya di mamak saja tak akan lama lah Mak, ya. Bersama. Di Bersama. mana masyarakatnya yang banyak, di situlah. Di sekolah. Ya, kita memperkenalkan yang tadi. Lestarikan. Paling tidak nilainya. Bagaimana kita menghargai orang. Bagaimana kita menyanjungi orang. Kan itu. Betul. Maka pemerintah kalau tidak ikut tangan pemerintah, bahasanya gilo suang namun. Iya. Awak gilo suang ya, Mak, ya. Padahal kalau ini kan memang butuh sinergi lah antara penutur, kemudian masyarakat dan juga tentunya pemerintah ya, Mak, ya. Itulah pemerintah terkait dan melestarikan menjaganya. Selagi bahasanya adatnya gini, pernah juga saya orang tua bilang, selagi damau masih hidup api ditungku dipadamkan. Kenapa? Maksudnya awak siap-siap copet. Bersiap-siap. Nah, kan dua-duanya hidup kan Iya. gitu. Betul. Nah, kalau bahasanya adonya harus disebut yang selagi tampuk lebar kota nak. Iya. Coba lah, kacaklah dunia selagi muda. Gitu. Kacaklah dunia selagi muda. Istilahnya memang dunia ini harus apa arti Mak tadi kacak tu Mak. Kacak tu mendunia lah. Pelajarilah dunia. Selagi muda. Selagi muda lah. Kalau Kalau apa lah. Berjalan nak tolok. Kan. Berjalan pun tak kuat lagi. Ya. Baik. Memang menarik. Sebetulnya banyak hal-hal yang bisa kita bicarakan lagi dengan Mak Salman nih. Karena memang Mak Salman ini tidak hanya di satu bidang ini saja. Memang ada tradisi lisan lain juga yang beliau juga aktif di bidang itu ya Mak ya. Tapi saat ini aja mungkin itu saja yang kita bahas dulu Mak. Karena kalau dibahas selanjutnya mungkin tak cukup durasi kita untuk berbual-bual ataupun berbincang-bincang dalam hal-hal lain. Mungkin insyaAllah di tahun-tahun ke depan ataupun di masa-masa yang akan datang kita dapat berjumpa kembali dan juga dapat berbual bersembang lagi ya Mak ya. Baik, terima kasih Mak atas kehadirannya di podcast Tertawa. Semoga sehat selalu dan juga sukses selalu. Amin. Kami doakan panjang umur. Amin. Pokoknya semoga banyaklah Mak Salman yang akan tumbuh ke depannya. Amin. Terima kasih Mak ya. Baiklah Bapak Ibu, Tuan dan Puan, seluruh penonton podcast Tertawa, demikianlah podcast Tertawa pada hari ini dengan tamu kita yaitu adalah Mak Salman. Banyak cerita yang telah kita saksikan. Banyaklah kabut di malam hari, kabutnya sampai di hari subuh. Sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.